الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada subuh kali ini kembali kita lanjutkan kajian kita, kajian seputar tafsir dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita setiap subuh itulah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan untuknya, maka dia akan diberikan pemahaman dalam masalah agama. Dan di antara cara Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan pemahaman tentunya secara bertahap terhadap agama ini kepada hamba-hambanya, yaitu diberikan keringanan atau kemudahan untuk hadir dalam majelis ilmu. Dan di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kata khair, itu menunjukkan kebaikan yang banyak. Ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji salah satu ayat dari surah Al-Maidah, ayat 54 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum untuk menggantikan orang-orang yang murtad atau orang-orang yang berhenti dalam beraktivitas di dalam persoalan ad-din ini. Selanjutnya di ayat ini Allah menyebutkan ciri-ciri hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun juga cinta kepada Allah. Yang kedua, azillatin 'alal mu'minin. Mereka berlemah lembut kepada sesama kaum mukminin. Yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka sangat keras kepada orang-orang kafir. Kemudian yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa bersungguh-sungguh di jalan Allah. Yang kelima, wala yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak pernah takut terhadap celaan, cacian orang-orang yang suka mencela. Ini yang insya Allah akan kita kaji satu persatu. Allah memulai ayatnya, ya ayyuhallazina amanu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Bakar Al-Jazairi rahimahullah, salah satu ulama
yang lama mengajar di Masjid Nabawi, tapi beliau ya belum lama, sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau adalah ulama senior dari negara Aljazair, tapi sudah bertahun-tahun menjadi pengajar di Masjid Nabawi. Beliau punya buku yang berjudul Nidaul Iman li Ahlil Iman, seruan Nidaur Rahman li Ahlil Iman, seruan Ar-Rahman atau Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman. Beliau menyebutkan di dalam kitabnya tersebut seruan kepada orang-orang yang beriman atau ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina amanu. Di dalam Al-Quran itu ada 90 ayat. Ada 90 ayat. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyeru kepada hamba-hambanya yang mukmin, maka ada sesuatu yang sangat penting yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Ibnu Abbas, yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Allah ada 2. Ada 2 kemungkinan yang datang setelah ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama perintah, dan yang kedua larangan. Itu saja yang silih berganti datang setelah ya ayyuhallazina amanu. Kalau bukan perintah, larangan, itu saja 2 bergantian. Ya ayyuhallazina amanu aqimus shalah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini semua adalah perintah. Perintah untuk salat, perintah untuk puasa, perintah untuk bertobat, dan lain sebagainya. Dan larangan pun juga banyak. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati salat ketika kamu sedang mabuk. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, pelihara dirimu dari api neraka, dan sebagainya. Intinya ini dikhususkan bagi orang-orang yang beriman, karena hanya orang-orang yang beriman yang bisa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang beriman ketika ada perintah dari Allah, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ya, itu bukti keimanan. Saya dengar dan saya taat. Ya. Tapi kalau dia dengar tapi tidak taat, berarti keimanan masih perlu ditingkatkan. Ya. Karena ciri keimanan itu ketika mendengarkan perintah, dia dengar dan langsung taat. Ya. Nah, ini pengantar dari ayat ini. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, walaupun tidak ada kata larangan secara langsung, tapi tersirat dalam makna larangan untuk keluar dari agama ini. May yartadda minkum, siapa yang murtad di antara kalian. Artinya Allah melarang kita untuk meninggalkan agama ini. Apakah meninggalkan agama dalam artian keluar murtad, ataukah meninggalkan ajaran-ajarannya dan lain sebagainya. Ya. Jadi larangan untuk meninggalkan agama ini. Ketika ada yang meninggalkan agama, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fasawfa ya'tillahu biqaumin. Siapa yang meninggalkan agama ini, maka itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Siapa yang tidak mau mengamalkan agama ini, maka Allah tidak rugi sedikit pun. Yang rugi adalah orang tersebut. Karena Allah akan mendatangkan orang lain untuk menggantikan posisinya yang lebih siap untuk taat kepada Allah. Itulah ciri-cirinya yang kita sebutkan tadi. Jadi ketika ada yang murtad, ada yang malas-malasan dalam berislam, Allah tidak butuh kepada kita.
Tapi yang butuh adalah kita. Kita yang mau masuk surga. Dan Allah berikan pilihan kepada kita. Ya. Allah berikan pilihan kepada hamba-hambanya. Mau masuk surga atau tidak. Mau menjadi hamba Allah yang beruntung atau mau menjadi hamba Allah yang merugi. Itu pilihannya ada pada setiap orang. Diberikan pilihan. Nah, ketika ada orang yang keluar dari agama ini, maka pasti Allah akan mendatangkan penggantinya. Itu sudah sunnatullah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum. Jika kalian berpaling dari ajaran Allah, maka Allah akan menggantikan dengan orang lain. Ya. Allah menggantikan dengan orang lain. Sehingga ketika ini kita pahami, ya, apalagi para dakwah, para pendakwah, mereka tidak pernah bersedih ketika orang-orang berpaling darinya, karena dia yakin Allah akan menggantikan, Allah akan mendatangkan orang lain yang lebih baik darinya. Itu pasti. Ya, jadi kalau ada yang murtad keluar dari agama, itu ada penggantinya. Dan tidak perlu kita tahu, tidak mesti Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, oh ini penggantinya si fulan. Kemarin ada yang keluar dari agama, atau ada yang tidak mau lagi belajar, ada yang tidak mau lagi mengamalkan syariat ini, itu Allah datangkan orang untuk menggantikannya. Dan tidak mesti di orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa jadi di Samarinda, bisa jadi di Balikpapan, bisa jadi di luar Kalimantan. Ya, kita yakin dulu ayatnya. Ya, pertama Al-Maidah ayat 54 ini, kemudian salah satu ayat yang kita bacakan tadi, wa in tawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Jika kalian berpaling dari agama Allah, Allah akan datangkan orang lain untuk menggantikan, yang mana orang tersebut tidak seperti dirinya. Yang mengganti itu lebih baik. Apa ciri-ciri orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan hamba-hamba yang berpaling dari jalan yang benar? Yang pertama yang kita sebutkan tadi, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan cinta Allah? Bagaimana supaya Allah cinta kepada kita? Dan kita pun juga bisa cinta kepada Allah. Karena masalah cinta ini gampang disebutkan, tapi susah untuk diterapkan. Dalam masalah agama saja ini, banyak orang yang mengaku cinta terhadap agama, tapi belum tentu agama ini cinta kepadanya. Banyak orang yang mengaku Islam, tapi belum tentu Islam mengakuinya. Dalam sebuah pepatah Arab disebutkan, kullu yadda'i waslam bilaila wa lailatu la tukirru bizaka. Semua mengaku cinta kepada Laila, tapi Laila tidak pernah kenal dengan mereka. Semua orang mengaku berislam dengan baik, tapi Islam tidak pernah mengenali mereka, karena mereka tidak pernah mengamalkan Islam itu. Nah, cara untuk mendapatkan cinta Allah atau mencintai dan mendapatkan cinta Allah, diantaranya Allah sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kalian ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau jika kalian ingin cinta kepada Allah, ya, ingin membuktikan cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikuti ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berislam, yuhibbukumullah, maka secara otomatis
cinta Allah itu akan didapatkan. Kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini diantara cara untuk cinta dan mendapatkan cinta Allah. Jadi kalau kita sudah berusaha mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas kita, maka secara otomatis cinta Allah itu akan kita dapatkan. Kalau Allah sudah cinta kepada hambanya, maka insya Allah setiap aktivitas yang kita lakukan semuanya kebaikan. Karena pasti Allah akan menunjukkan kita, senantiasa memberikan hidayah ke jalan yang benar. May yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, maka pasti dia akan mendapatkan petunjuk tersebut. Pasti. Ya. Kalau Allah sudah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya, maka tidak ada satupun yang bisa memalingkan darinya. Ya. Dan diantara bukti bahwa dia sudah cinta kepada Allah, ketika dia selalu terpaut hatinya kepada masjid, rajin salat 5 waktu, senantiasa mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ada peluang untuk beramal saleh, selalu dia terdepan di situ. Ini kan bukti bahwa Allah cinta kepada kita, karena kita senantiasa ditunjukkan kepada kebaikan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menghilangkan petunjuk itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena petunjuk itu semata-mata datangnya dari Allah. Kita datang ke sini salat itu semata-mata petunjuk dari Allah. Kita hadir di sini bermajlis ilmu semata-mata petunjuk dari Allah. Allah yang memberikan petunjuk kepada kita. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setiap muslim itu butuh petunjuk setiap saat. Jadi setiap saat kita selalu butuh hidayah dari Allah. Alhamdulillah kita sudah dapatkan hidayah iman. Tapi hidayah-hidayah yang lain selalu kita butuhkan setiap saat. Kita membaca Quran, butuh hidayah. Ya. Karena kalau tidak ada hidayah, kita tidak baca Quran. Nanti ketika baca Quran, alhamdulillah ada hidayah lagi. Berarti kalau orang setiap saat baca Quran, berarti hidayah terus menyertainya. Ya. Ini hidayah untuk beramal soleh, maksud saya. Ya. Kita mau salat 5 waktu rutin di masjid, itu hidayah. Kita menjaga salat sunnah rawatib, itu hidayah. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Karena banyak yang muslim beriman, tapi sulit untuk melakukan ketaatan. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayah. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu al-huda, petunjuk. Kita selalu meminta kepada Allah. Dan sebenarnya doa yang paling bagus itu yang kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdi, tunjukkan, berikan hidayah kepada kami untuk selalu berada di jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalannya Allah, berada di atas agama yang benar ini. Jadi ini yang terkait dengan ya hidayah. Ya, jadi siapa yang dicintai oleh Allah, maka dia senantiasa berada di jalan petunjuknya. Nah ini yang perlu kita cari. Ya, ini yang paling pertama. Karena memang mencintai Allah itu merupakan cinta yang paling tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 24. Yang di situ disebutkan maratibul mahabbah, tingkatan-tingkatan cinta. Cinta nomor 1 adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah. Cinta yang kedua adalah mahabbatur rasul, cinta kepada Rasulullah. Cinta yang ketiga adalah mahabbatul jihad fi sabilillah, mencintai jihad atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkatan cinta disebutkan secara berurutan. Dan didahulukan semua itu daripada keluarga. Jadi
di ayat itu disebut mulai dari keluarga, anak, istri dan lain sebagainya, harta. Ya. Itu di nomor kesekian kan. Nomor 1 adalah mahabbatullah. Allah serukan kita untuk salat. Ya, hayya 'alas shalah. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah. Dahulukan Allah. Jangan dahulukan yang lain. Buktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah. Ya. Nah, ini tentang mahabbah, ya. Jadi di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah yaitu dengan berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah kita hidupkan sunnah-sunnah beliau. Apa yang sudah kita pahami dari sunnah Rasulullah, berusaha kita amalkan. Kemudian yang kedua, ciri hamba pilihan yang kedua, azillatin alal mu'minin, sangat lembut kepada sesama orang beriman. Ya. Jadi orang yang beriman itu, mereka seharusnya kalau memang imannya betul-betul kuat, maka akan terjadi persaudaraan yang kuat. Ya. Akan terjadi kelemah lembutan sesama mereka, tidak ada permusuhan. Ya. Tidak ada permusuhan. Tapi ketika ada muslim ini, ya, kelompok ini masih bermusuhan, berarti ada masalah dalam keimanan. Nah, ini yang harus diluruskan. Ya. Karena Al-Quran mengatakan azillatin 'alal mu'minin, hamba-hamba pilihan Allah itu sangat lembut kepada sesama kaum mukminin. Ya. Sangat lembut, bukan bermusuhan. Kalau ada yang bermusuhan berarti ada yang masalah. Ya. Karena kaum mukmin itu bersaudara. Ya. Bahkan dalam hadis itu diperumpamakan kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Ketika ada yang sakit, saudaranya yang sakit, dia pun juga merasakan sakit. Itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya. Bukan bermusuhan, bukan saling menjatuhkan. Ya. Maka disinilah pentingnya untuk terus belajar, terus beribadah, meningkatkan ketaatan agar iman itu semakin bagus. Karena biasanya ya ketika masih ada yang bermusuhan, ya itu tanda bahwa iman ya masih perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Ya. Jadi azillatil mu'minin. Di antara penafsiran azillatil mu'minin itu penafsirannya seperti kasih sayang ayah kepada anaknya. Itu perumpamaan yang diantara yang disebutkan oleh para ahli tafsir. Ya. Berlemah lembut kepada sesama mukmin, perumpamannya bagaimana kelembutan ayah kepada anaknya. Karena secara fitrah ayah itu sangat sayang kepada anaknya. Kalau ada ayah yang keras kepada anaknya, tidak sayang kepada anaknya, itu ayah yang tidak beres. Ya. Ayah yang ada masalah, harus diperbaiki, harus ikut majelis ayah. Ya, supaya kembali lurus dalam mencintai, mendidik, menyayangi anaknya. Karena fitrah orang tua itu cinta pada anaknya. Ya, cinta itu fitrah. Ya. Kalau ada yang tidak cinta, tidak sayang pada anaknya, berarti ada masalah pada orang tua tersebut. Nah, ini perumpamaannya bahwa ayah itu sangat sayang, sangat cinta kepada anaknya. Begitu pula dengan orang-orang yang beriman. Dia sangat cinta dan berlemah lembut kepada sesama mukmin. Ya. Itu ayah ini kalau kita lihat ya, kalau dia panggil anaknya betul-betul lembut. Iya, betul-betul lembut dia panggil anak. Nah, ini yang kedua, ciri yang kedua. Ya. Jadi memang berlemah lembut itu harus diwujudkan. Ya. Karena itu ciri keimanan. Ada satu buku yang ditulis oleh Syekh Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, beliau masih hidup. Kalau tidak salah umur beliau sudah ada 100 tahun, pengajar di Masjid Nabawi. Ya. Beliau ini orang tuanya Syekh Abdul Razak yang biasa datang ke Indonesia. Itu beliau pakar hadis, ya, senior yang masih hidup hingga sekarang. Ketika banyak perseteruan di antara kaum muslimin, ya, menyalahkan sana sini,
inilah sayalah yang benar, kamu salah. Maka beliau menulis buku kecil yang berjudul Rifqon Ahli Sunnah wal Jamaah, berlemah lembut kepada sesama ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Jadi kalau kita merasa ahlu sunnah wal jamaah, terapkan ini, berlemah lembut. Bukan sebaliknya. Ya. Bukan sebaliknya. Nah, yang ketiga, a'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang kafir. Ya, artinya kita tidak mau mengikuti ajaran mereka. Ya. Kita keras kepada mereka dalam hal ad-din ini. Adapun dalam masalah dunia, silahkan boleh kita bermuamalah, tidak ada larangan. Rasulullah bermuamalah dengan orang kafir, tidak ada masalah. Tapi dalam masalah ajaran, masalah akidah, kita harus tegas. Ya. Wallazina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Kemudian mereka sangat keras kepada orang-orang kafir. Nah, ayat ini seakan-akan itu terbalik sekarang ya. Kalau kita lihat fenomena yang ada sekarang, ini terbalik. Justru lemah lembutnya kepada orang kafir dan kerasnya kepada sesama mukmin. Ya. Lemah lembutnya kepada orang kafir dan kerasnya kepada sesama mukmin. Nah, ini yang terbalik di zaman ini. Selanjutnya, sifat yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Ya. Yujahiduna fi sabilillah. Atau sebelumnya tadi keras kepada orang kafir, di antara penafsiran yang disebutkan oleh para ulama, itu dia perumpamakan seperti singa yang sangat buas terhadap mangsanya. Ya, seperti itulah. Ya, sangat buas. Nah, yang keempat, yujahiduna fi sabilillah. Ini yang sangat penting. Dia senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu berjuang yang paling tinggi adalah ketika ada kesempatan untuk membela agama Allah. Tapi bukan berarti perjuangan hanya di situ saja. Berjuang di jalan Allah itu sangat banyak. Termasuk thalabul ilmi seperti ini bagian dari jihad fisabilillah. Berjuang, belajar, itu adalah bagian dari jihad fisabilillah. Apalagi di negeri kita ini, negeri yang aman, negeri yang tentram, tidak ada masalah. Jadi jihad kita sekarang adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Itulah jihad kita. Sehingga ketika ilmu yang kita dapatkan, ya, Allah memberikan ilmu, kita ajarkan, kita sebarkan. Maka pada saat kita menyebarkan ilmu, pada saat itu pula kita sedang berjihad di jalan Allah. Karena kita menyebarkan agama Allah. Iya. Jadi jihad dalam belajar, kemudian jihad dalam beramal saleh. Ya. Bersungguh-sungguh, jihad kan secara bahasa bazlut taqah. Bersungguh-sungguh mengerahkan segala kekuatan kita. Itu jihad. Ya. Yujahiduna fi sabilillah, selama dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, maka pasti Allah akan tunjukkan jalan. Ya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan petunjuk, siapa yang layak untuk mendapatkan hidayah. Ya, Allah ingin melihat dulu kesungguhan kita. Ya. Allah melihat kesungguhan, sama yang biasa saya contohkan kepada teman-teman tentang masalah menghafal Quran. Ya. Terkadang kita merasa sulit untuk menghafal Al-Quran. Nah, apakah kita sudah bersungguh-sungguh? Ya. Sehingga terlalu cepat kita mengatakan, saya ini kayaknya tidak bisa menghafal Al-Quran. Saya sudah berusaha menghafal tapi tidak masuk-masuk. Bisa jadi dia belum bersungguh-sungguh. Karena Al-Quran ini, kalau kita memang bersungguh-sungguh mau menghafalnya, mau mempelajarinya, insya Allah dimudahkan. Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran sampai 4 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri
fahal mim muddakir. Walaqad yassarna, dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, dihafal, dipelajari, dan sebagainya. 4 kali disebutkan. Berarti Al-Quran itu mudah. Jadi kalau ada yang masih merasa kesulitan, berarti kesungguhan yang perlu diperbaiki. Jihad kita di situ, bersungguh-sungguh. Ya, mungkin baru dibaca 1 kali atau 2 kali sudah berputus asa. Ya. Jadi harus berkali-kali. Nah, termasuk ketika kita belajar, atau oke lah kita belum mulai menghafal, kita awali dari perbaikan bacaan dulu. Belajar tentang makharijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf. Belajar tentang hukum-hukum tajwid. Oh, itu butuh proses, butuh waktu. Ya. Karena belajar tajwid itu ya memang hukumnya adalah fardu kifayah, tapi prakteknya adalah fardu ain. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya fardu ain. Jadi kalau ada yang sengaja membaca Al-Quran tanpa menggunakan ilmu tajwid, maka dia berdosa. Ya. Dia berdosa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan menerapkan hukum-hukum tajwid itu. Tidak boleh kita rubah. Ya. Mempelajarinya adalah fardu kifayah, tapi mempraktekannya dalam setiap bacaan itu wajib. Ya. Wajib ain. Jadi di sini butuh kesungguhan. Ya. Butuh mujahadah. Dan kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah kita yakin ayat ya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man jahada fina lanahdiyannahum subula. Siapa yang bersungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalannya. Ya, jadi harus bersungguh-sungguh. Kemudian yang terakhir, wala yakhafuna laumata laim. Hamba pilihan Allah, ciri hamba pilihan Allah yang kelima, mereka tidak pernah takut celaan orang-orang yang suka mencela. Kita berusaha istiqamah seperti ini. Berusaha menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berusaha menjalankan agama Islam ini sesuai dengan apa yang kita ketahui. Tentu banyak komentar-komentar. Ya, apakah itu komentar berupa celaan atau cacian, ya, atau ungkapan-ungkapan yang mungkin menyinggung perasaan kita, ya, atau bahkan ada ancaman-ancaman. Hamba pilihan Allah tidak pernah takut yang seperti itu, seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Wala yakhafuna laumata laim. Dia tidak pernah takut sampai kapanpun. Dia akan terus istiqamah ya, di atas jalan yang benar ini, walaupun banyak yang mencelanya. Ya. Itulah hamba. Ya. Dan itulah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berusaha tegak menjalankan agama ini, komitmen menjalankan agama ini, itu pasti ada ujiannya. Pasti ada ujiannya. Apakah ujian dari keluarga sendiri yang belum mendapatkan hidayah, ataukah ujian dari teman kerja, ataukah ujian dari tetangga, atau ujian dari mana saja. Itu pasti. Apalagi kalau kita sudah mulai ya, ada ciri-ciri identitas sunnah di situ. Jenggot sudah mulai dipanjangkan, celana sudah mulai diangkat, selalu salat tepat waktu. Pokoknya sudah mulai ada identitas bahwa dia adalah orang yang taat kepada Allah. Sehingga mulai berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Sudah mulai berbeda pada masyarakat umumnya. Sehingga masyarakat ya sudah mulai komentar-komentar. Nah, maka jangan pernah kita takut. Kita bersabar. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan. Beliau ketika berdakwah ke negeri Taif, beliau tidak disambut dengan gembira, tapi justru disambut dengan celaan, cacian, bahkan dilempar dengan batu, dilempar dengan kotoran. Tapi apakah beliau membalas cacian mereka, membalas kezaliman mereka dengan cacian atau kezaliman yang sama? Tidak. Rasulullah bersabar dan tidak lupa beliau doakan mereka. Jadi kalau ada yang memperlakukan kita seperti itu, kita bersabar dan doakan mereka. Karena mereka melakukan itu disebabkan belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Jangan kita balas celaan dengan celaan. Jangan kita balas kezaliman dengan kezaliman. Itu bukan ciri hamba-hamba pilihan Allah. Hamba-hamba pilihan Allah
mereka bersabar dan mereka tidak takut. Ya. Karena banyak juga orang ketika sudah dicela dan sebagainya itu mulai takut mundur. Jangan pernah kita takut. Kita yakin bahwa kita berada di jalan yang benar. Allah bersama dengan kita. Ya. Allah bersama dengan kita. Silakan bersabar. Ya. Dan doakan kebaikan karena Allah yang Maha memberikan petunjuk. Ya. Rasulullah SAW telah mencontohkan itu. Ya. Betapa banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam karena didoakan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dua Umar ini salah satu diberikan hidayah untuk memperkuat agama Islam pada saat itu. Ya, ketika Islam masih lemah waktu itu. Ya, baru berapa orang. Allah berdoa, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dua Umar, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ya, karena ini Abu Jahal juga Umar juga namanya. Tapi lebih dikenal dengan Abu Jahal. Dan kedua-duanya adalah pembesar bangsa Quraisy yang ditakuti pada saat itu. Ya, jadi ini dua orang yang sangat ditakuti pada masa itu. Umar dan Abu Jahal. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mendapatkan hidayah dan belum menginginkan kepada Abu Jahal. Makanya Abu Jahal, kenapa digelari Abu Jahal, bapaknya orang-orang bodoh? Karena dia tidak mau masuk Islam. Jadi kalau orang tidak mau masuk Islam, ya gelarnya seperti itu. Ya. Abu Jahal bapaknya orang-orang bodoh. Jadi Abu Jahal ya dia tidak tahu kalau dia digelari seperti itu. Dia tidak suka. Ya, ada nama kebanggaannya di bangsa Quraisy pada saat itu. Kemudian Rasulullah juga mendoakan orang-orang yang mencelahnya di negeri Taif, yang melemparnya dengan batu, yang melemparnya dengan kotoran. Rasulullah mendoakan mereka, ya Allah, ampuni mereka. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Mudah-mudahan suatu saat nanti lahir dari keturunan-keturunan mereka hamba-hambamu yang taat beribadah, hamba-hambamu yang akan memperjuangkan agama Allah. Jadi ini luar biasa doa, ya. Karena doa ini adalah silahul mu'min. Nah, apalagi kalau dalam keadaan dizalimi kita berdoa, ya, kita doakan kebaikan, jangan sebaliknya. Nah, cuman ya kalau orang lagi emosi, ya ini bahaya ini. Ada kisah, ya Allah alam apakah ini kisah betul-betul nyata, tentang kisahnya Syekh Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah, imam besar Masjidil Haram. Jadi dia pemimpin dua masjid, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Menurut cerita, dulu waktu kecil, ya, namanya anak kecil ya, agak bandel-bandel, kesana kemari, lari-lari, membuat ibunya jengkel. Ya. Dan ketika ibunya sedang dalam keadaan jengkel pada anaknya, dia berdoa, mudah-mudahan kamu kelak jadi imam masjid. Ya, imam Masjid Nabawi, imam Masjidil Haram. Ya, itu doa dan terkabulkan. Ya, jadi sekaligus dari ini jangan pernah kita berhenti untuk mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, doakan yang terbaik, terutama dalam persoalan ya agama. Mudah-mudahan dia menjadi penghafal Quran. Mudah-mudahan dia menjadi mujahid, menjadi bagian dari pendakwah, dan didoakan yang terbaik untuk masalah agama. Lalu Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan, itulah anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi 5 yang kita sebutkan tadi itu adalah keutamaan yang Allah hanya berikan kepada siapa yang dikehendaki. Berarti hanya orang-orang pilihan, tidak semua orang mendapatkan. Wallahu ya wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas ya pemberian dan pengetahuannya. Allah sangat luas pemberian dan pengetahuannya. Nah, ini secara singkat tentang ayat ini, Al-Maidah ayat 54, dan saya kira bagus untuk sering-sering kita baca sebagai hiburan,
sebagai nasihat bagi kita untuk tetap istiqamah di jalan yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk mendapatkan hidayah ini, tinggal kita tingkatkan, ya. Allah telah mencintai kita, tinggal kita menjaga itu. Bagaimana supaya cinta Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita? Karena tidak ada jaminan apakah kita senantiasa dicintai oleh Allah. Tidak ada jaminan apakah kita senantiasa berada dalam keimanan seperti ini. Tidak ada jaminan apakah kita selalu bisa menjaga salat 5 waktu kita. Itu tidak ada jaminan. Ya. Terus berjalan, ya, berputar. Ya, waktu ini terus berjalan. Maka selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan pendirianku di atas agama ini. Terus kita berdoa kepada Allah, ya. Karena akhir kita untuk istiqamah ketika Allah sudah, ya, wafatkan kita. Itu akhirnya, ya. Itu akhirnya. Dan kita tidak mau mengakhiri hidup ini dalam keadaan su'ul khotimah. Yang kita inginkan adalah husnul khotimah. Ya. Dan Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian yang sepanjang hidupnya amalannya adalah amalan-amalan penduduk syurga. Amalannya adalah amalan-amalan penduduk syurga, amalan-amalan saleh sepanjang hidupnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sehingga jarak antara dia dengan syurga itu tinggal sehasta, sudah sangat dekat. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar, lalu ditetapkanlah takdir untuknya, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, lalu meninggal dunia dan dia pun masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Dan sebaliknya ada juga orang yang sepanjang hidupnya amalannya adalah amalan-amalan penduduk neraka, bermaksiat setiap saat. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli aljannah fayadkhuluha. Ada orang yang sepanjang hidupnya amalannya adalah amalan-amalan penduduk neraka, perbuatan maksiat siang malam, sehingga jarak antara dia dengan neraka tinggal sehasta, sudah dekat. Tapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia untuk mendapatkan hidayah, maka dia pun mengamalkan amalan-amalan penduduk surga, lalu dia meninggal dan masuk ke dalam, ya, surga. Dan betapa banyak bukti atau contoh-contoh nyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hal seperti ini. Sangat banyak, ya. Seperti imra'atun, lelaki yang membunuh 99. Ya, ini kan peristiwa di zaman dulu. Kisah nyata, ada seorang yang membunuh 99 orang. Ya, satu orang saja ini sudah dosa besar. Ini 99. Bayangkan, 99. Tapi hidayah menyapanya, ingin tobat. Ya, ingin tobat. Lalu dia datang kepada ahli ibadah dan mengatakan, apakah masih ada tobat untuk saya? Karena saya telah membunuh 99 orang. Apa kata ahli ibadah? Satu orang saja kamu bunuh, itu tidak ada ampun bagimu. Apalagi 99. Maka dia sempurnakan 100. Ya, 100. Tapi dia tetap ingin bertobat. Berjalan lagi, cari. Ketemu ahli ilmu. Nah, inilah pentingnya kita dekat dengan ahli ilmu. Dekat dengan majlis ilmu. Dekat dengan ustadz. Ketemu, dia bertanya, apakah masih ada tobat bagi saya setelah membunuh 100 orang? Kata ustadz, selama pintu tobat masih terbuka, maka tidak ada yang menghalangi tobat sang hamba. Bagaimanapun dosanya, sebesar apapun dosanya, selama pintu tobat itu terbuka. Oh, ini yang saya cari. Ini yang dia cari. Nah, cuman dia berikan syarat. Ketika kamu ingin bertobat, syarat-syaratnya ini. Ya. Sesali perbuatanmu, tinggalkan perbuatanmu, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya lagi, tinggalkan lingkungan tersebut, dan bergabung dengan orang-orang yang
senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan komunitasnya, tinggalkan lingkungannya. Nah, didengarkan nasihat itu. Dan kamu pergi ke suatu negeri, karena disitulah negeri atau suatu perkampungan yang di dalamnya adalah orang-orang saleh, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah. Berangkatlah. Baru dalam perjalanan ditakdirkan untuk meninggal dunia. Belum sempat untuk beramal saleh. Ya. Baru niat baik mau bertobat, berjalan untuk datang ke tempatnya orang-orang saleh, meninggal. Nah, di situ terjadi perebutan antara dua malaikat, malaikat rahmah dan malaikat azab. Oh, ini milik saya. Ya. Dia tempatnya di surga karena dia sudah bertobat. Yang satu tidak, dia belum beramal saleh, belum ada amalannya. Nah, ternyata yang menang adalah malaikat rahmah karena dia sudah ada niat, ya. Dan ketika kita sudah ada niat untuk melakukan kebaikan, maka itu sudah dicatat sebagai suatu kebaikan, ya. Apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan kita. Misalnya kita sudah rutin untuk sholat berjamaah, tiba-tiba qadarullah ada urusan, ada uzur sehingga kita tidak bisa sholat berjamaah, tapi sudah ada niat, maka insya Allah tetap dicatat sebagai melaksanakan sholat berjamaah, tetap mendapatkan pahala. Nah, ini diantara contoh-contoh, dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya contoh yang terakhir tadi yang kita sebutkan, pentingnya kita untuk dekat dengan ahli ilmu, ya, dan bukan dekat dengan ahli ibadah, ya. Artinya kalau mau bertanya, ya bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lam. Bertanyalah kepada ahlinya, kepada ahlul ilmi, para ulama, kalau tidak mengetahui sesuatu, ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Atau sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada ayat saya pernah mendengar satu jamaah masjid berjamaah sebelum sholat memintakan rapatkan dan luruskan barisan. Kemudian si makmum tadi Sami'na wa ta'na. Siapa ada hubungan? Kalau secara ini yang ada, ya itu saja imam yang memerintahkan. Adapun makmum tidak ada, cukup ya kalau imam bilang rapatkan, ya rapatkan, karena kan dia pemimpin, imam itu, ya. Dan lapas-lapas untuk meluruskan pun juga banyak disebutkan dalam hadis. Di antaranya tadi sawu sufufakum fa inna tasiyata sufufi min iqamatis shalah atau min tamamis shalah. Yang lain juga disebutkan tarasaw wa'tadilu, ya, tarasaw wa'tadilu, lurus dan rapatkan. Ada juga istaqimu, banyak, ya, lapas-lapas tentang itu. Intinya memang imam itu mengarahkan, ya. Adapun makmum dia hanya sekedar mengikuti saja, ya. Bukan dengan ucapan, ya, karena ucapan itu, ya, Allahu alam, sejauh ini saya belum dapatkan, ya, belum dapatkan, ya. Jangan sampai sami'na wa ta'na tapi rapatnya tidak lurus, ya, tidak lurus, ya, hanya sekedar lisan, tidak ada, ya. Jadi itu hanya tambahan-tambahan saja. Ya, cukup ya. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.